Mulane masyhur ku ana wong low battery, please charge. Paru gara-gara baru wudu terus ngidak-ngidak bekas wudu dari ben malaikat mati. Mergo dekne krungu hadis Nabi bekas wudu dadi napa? Malaikat. Mbah lha wong iku nasib elek terus kualat dadi valid dadi napa? Mati separuh. Nah kita kan tidak pernah tahu sing dimaksud Allah dengan semua malaikat itu apa. Kecuali malaikat saksial. Ketemu kita bayangkan kayak Jibril, Mikail. Malaikat yang kayak itu, malaikatul to'am, malaikatul sahab, malaikat-malaikat sing gini itu apa? Kowe ora usah mikir ngono, sementing ojo pertentangkan dengan sains, dengan ilmu. Mergo selawase agama iku ora akan beda dengan ilmu. Kowe eling-eling, mun ngandel kula. Sampeyan gak kepengin napa celaka dunia akhirat. Mergo aja sampai ilmu iku gugat agama, ya ora oleh agama itu gugat ilmu. Karena dari dulu agama di kaum yaqilun, di kaum yatafakkarun. Enak di bojo ayu iso ra iso ngrayu, mbek elek iso ngrayu, enak di kan. Enak elek ra iso apa enak. Yo ora gelem mbek kowe semono. Sawari itu mirip masalah makna-makna sing Imam Suyuti saenake dhewe, tapi saenake wong alim ya bener. Tak terangno dhamire Quran. Saya itu punya sinau tafsir Munir Syekh Nawawi itu. Kan sanad kita dekat sekali sama Syekh Nawawi karena beliau orang Indonesia. Itu beliau di antara alat analisisnya, termasuk beliau jadi khasnya itu, beliau mengatakan ya juzu tauji'ud dhamair fil Quran. Saya ulang lagi, ya juzu tauji'ud dhamair fil Quran. Ini kula catat betul di tafsir saya. Boleh membagi-bagi dhamir di dalam Quran. Dhamir dibagi itu misalnya begini. Misalnya bahasa Indonesia mawon. Saya melihat beberapa lelaki, ya berarti ra'aitu rijalan apa? Ra'aitu rijalan. Terus minhum qa'im wa minhum qa'id misalnya. Sebagian ada yang berdiri, sebagian ada yang duduk. Pertanyaannya ketika minhum qa'id itu yang qa'id itu orang satu apa sebetulnya minhum qa'idun? Lalu satu di sini itu satu orang apa satu kelompok? Enggak misalnya rungokno awas kena keliru. Mudur rungokno. Ra'aitu rijalan minhum qa'idun itu yang duduk satu apa bisa dua tiga? Pira Mas? Dua tiga. Nek kowe ora mudur. Iki mung Yogyo. Dua kan. Kok kemarin kok rukun? Rukun itu kan mufrad. Nah itu problemnya bahasa Arab. Ketika lafadz mufrad atau jamak itu kalau Quran itu tidak fanatik seperti itu. Kalau di bahasa Arab biasa jamak ya jamak, mufrad ya. Nah sekarang kalau jamak tetap jamak itu ada masalah. Kalau untuk maknani Quran misalnya gini, inna khalaqnahum min tinil lazib. Hum itu rujuknya semua manusia. Kalau semua manusia termasuk kue kabeh iki kan kamu sudah diciptakan dari mani, tidak langsung dari tanah. Yang benar-benar dari tanah kan hanya Adam, kenapa? Makanya hum dirujukkan hum aslahum Adam. Karena yang sudah manusia ini dari mani. Paham ya? Makanya domir di Quran itu beda dengan domir yang dalam kitab. Semua misalnya di surat apa ya? Surat apa Jefat Sipono. Sing ono tentang penciptaan manusia normal ya yuhan nasu in kuntum fi raibim minal ba'si. Itu surat apa? Surat Haji apa Anbiya? Haji apa Anbiya? Oh justru itu Haji apa Anbiya? Ini kan agak siapa Quran nggak? Sing rapal oh iki marah-marah kok. Haji apa Anbiya? Yakin? Pokoke wong lomba ya. Ya yuhan rukono ya yuhan nasu manusa ya. Manusa nglebokno kowe. In kuntum fi raibim minal ba'si terus fa inna khalaqnakum min turab. Kum itu rujuknya ke Adam apa ke manusia yang diciptakan sekarang? Skandani kok. Lah padahal manusia sekarang sudah tidak min turab. Manusia sekarang itu yang ikut summa min nutfah. Ah, ngekir atau mikir ngono tuh, aku yakin, gak tahu. Wes kiai lah wes, gak ngarang tau mikir ngono tenanan. Don aku bakat, masalahnya pancen nekuni tafsir, jadi mengenai nak dibantah ratri, ora krono sombong, orang tahu sinau kok bantah. Iku jenenge ra bantah, aku takok cuma isin gayane kritis, paham yo.
Ayo jajal, ayo pikirna ayo. Jadi mulai Imam Suyuti saya naik dewe karena beliau mulai kecil belajar Quran. Akhirnya dia domir sakarepe dewe. Nah gue sakarepe dewe jen mergo ra iso. Saya naik dewe gue mungkinane loro. Saking pinter ya. Utawa saking pisane. Kok masih dia motor itu. Ana sing buanter saking lirane. Ana saking ngawuri sing loro tok kemungkinan terus. Kaya wong lho, ana urip saenake ra mikir mergo wali. Wali ora usah mikir untuk rezeki min haitsu la ya. Ana saenake mergo njen ra di pekerjaan tetap. Lah iku sing bahaya iku. Ya Yuhannas wae rungokno sing apal-apal ya. Inna khalaqnakum min turab. Sekarang pertanyaannya kum itu rujuknya kemana? Saya menciptakan kalian semua. Min turab. Yang min turab kan hanya Adam. Terus bareng ngono summa min nutfah itu Adam tidak masuk karena Adam tidak min nutfah min turab. Maka kata Imam Nawawi, domir di Quran itu beda dengan domir ketika orang ngarang kitab. Domir itu boleh di zigzag, di tauzek. Di tauzek itu kesana kemari gak jelas. Lah carane ngerti piye? Ya anggere kowe para pangeran yo ngerti. Lah aku alhamdulillah ngerti. Mulane kula GR para pangeran. Nah sing para pangeran ora roh. Lah iki jenenge ad-dhamir fi dhamir fa malam ya'rif ad-dhamir fa laysa lahu dhamir ning ati. Nak ora roh dhamir berarti gak duwe ati. Paham ya? Jadi misalnya kayak di pembantu, misalnya kayak bujum telu, ayu, elek, sedengan, terus di pembantu, ini duit 1 juta kayak no bujuku. Nah pembantu nih roh, itu mesti dikakno sing paling ayu. Kok gak mungkin elek dikit 1 juta. Lu tahu kalau saya buat saya malah pikir kau, itu mesti dikakno sing elek binang mulai gak ganggu, kan ya mungkin kabeh. Tapi problemnya itu domir itu jelas. Mulai kuno domir kayak no iku, rujuknya mau tok. Caranya dari pembantu miladi. Kayak diwajikan bojone telu. Elek ayu sedengan. Terus cung duit iki kayak no iku 1 juta. Carane dadi bantu bakal sing ndi, Mas? Sing elek sing ayu sing sedengan kan. Kan kira-kira iki milih ndi? Ayo. Lah gue kan. Iku kok domire telu. Jadi domir iku pancen mulai dhisik iku selucu. Nasibe domir iku wis lucu. Mergo domir iku fi'lul qalbi. Napa fi'lul qalbi wis pangeran sing pirsa. Tapi tetep iso diakal. Diakale ya mau saya melihat mereka, saya melihat dia, saya melihat. Bahasa Indonesia kan podo. Nyayu nek terakhir iso balik ning jamak. Saya melihat para manusia, kemudian saya menghormati mereka. Kadang orang bilang saya menghormatinya, menghormati mereka. Atau dan semuanya saya hormati. Nah problemnya gini, makanya ketika Allah ngendikan ya Yuhan Nasu, saya ulang lagi, ya Yuhan Nasu itu manusia kafir apa manusia muslim? Tidak, jawab satu-satu dulu. Penelitian alim ini. Senapal surat, mau surat apa? Haji. Ya Yuhan Nasu itu lagi fatun mantap, mau keliru surat Anbiya karena itu surat, tapi kita surat Haji. Gak penyakin aja. Ya Yuhan Nasu, he eleng-eleng para manusia iku wong kafir atau wong Islam? Ora usah isin keliru ora apa-apa, ning ngarepe guru keliru ora apa-apa. Sing ora jawab iku gaya tok kepen ketok alim, gaya-gayanan tok. Ya Yuhan Nasu, he eleng-eleng manusia kafir apa mukmin? Mukmin apa kafir? Apa semua? Nah iku masalah Anda. Ayo cek dulu nang tafsir jalan. Surat apa, Pak? Surat Haji itu loh, ini surat ini Bajalalan. Ya Yohanasu kafir tak mukmin. Juga nagi fatwa cepet itu kita buat ini tafsir Jalalain ya Yohanas. Bukan maksudnya ya Yohanasu tentang tafsir Jalalain kafir tak mukmin. Tak ahli Mekah. Ben sampean roh bingungnya domir. Lha iki ngaji gaya wong alim ben kowe rodok terangkat derajatnya. Surat Haji dul ning gone tafsir Jalalain. Alamakah? Tenan ora gitu. Nomor piro Jalalain ini? Nomor piro Jung? Mbok delok apa kira kita? Ayo delok ben ono saksine wong iku adil ta ora ora jelas delok niku. Yo yen kudu ono saksine ora krana suzon pancen. Foto ge foto. Ya Yuhan Nasu. Hah?
Mekatok apa Pak Guru kowe. Oh bodoni lho. Kana Pak Guru. Hah? Ana Pak Guru. Berarti Wahib penduduk Mekah dan malah kamu syuting malah repot menang dan yang lainnya. Orang anak kita puyu. Buatan sing milai ingkun tung firo itu. Ada mekadok toh? Lah saiki tak takoki awas yo, sing kadung ngomong tak takoki. Lah saiki manusa sing digawe sangka nutfah penduduk Mekah tok apa kabeh ayo jawab. Lah iya ana-ana wae. Artinya gini cara Imam Nawawi, ya ayuhan nasu itu karena yang ingkar penduduk Mekah ya sudah sing diomongi penduduk Mekah. Terus inna khalaqnakum balik kalian semua yang tidak ada hubungannya dengan penduduk Mekah. Lalu jenis tauzi itu dibagi-bagi. Kayak gini gitu loh. Kayak pulang wamun, dua dasar wong Madura, dua dasar wong Jogja. Maksudku yo kadang dasar wong Indonesia. Maksudnya cuma sing diomongin ngarepe kan dasar wong Jogja, pemalas misalnya. Tak maksud wong Indonesia kan khasnya kan pemalas dibanding wong Singapura. Terus dari wong Indonesia orang pemalas, wis ngerti nak dunya ora penting. Wong Singapura wae sing goblok. Barang ora penting kok diburu nganti ngono. Lah iku. Mulane aku muni wong Indonesia pemalas wis punya made. Nak wong ulama ngomong ngene made wis ngerti dunya ora penting dadi ya santai wae napa. Pinter di Indonesia sampai Singapura. Terus dadi makome wis ngerti nak dunya mataul ghurur. Daya dombe saya ruang nana enggak ini ngaji tenan. Ya Yuhan Nasu kan jelas maknanya penduduk Mekah. Pertanyaannya ketika inna khalaqnakum min turab itu nyatanya hanya Adam. Yang diciptakan dari turab kan hanya setelah itu kan semua manusia diciptakan dari mani. Makanya inna khalaqnakum min turab summa min nutfah. Jadi nak nerjemahnya ini wahai para manusia, kamu sebagai manusia yang awal itu diciptakan dari turab, kemudian periode kedua setelah Adam diciptakan dari mani. Berarti kumnya ini dibagi-bagi enggak? Dibagi-bagi lah. Yang mulanya cara Imam Nawawi, saya Nawawi itu. Ya juzu tauzi'ud dhamair fil Quran. Jadi dhamir itu boleh dibagi-bagi dalam Quran. Ya tadi proporsional ada apa? Nah makanya di sini juga sama. Inna khalaqnahum min tinil lazib. Hum itu nggak bisa kamu rujukkan ke manusia semuanya yang di surat Sofat. Hum hanya aslahum apa? Mereka apa? Inna khalaqnahum aslahum. Rupanya apa? Adam. Iku mintinil lazim. Ya kok kono bareng, pinter tenan. Wis maju lah pokoke maju. Mun kula baleni mun niku ora penting lah. Mesti lumayan lah dadi pinter wis. Alhamdulillah napa? Dadi pinter wis. Aku terangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassofati sofa. Kita ngikuti yang dipilih Imam Suyuti. Demi malaikat yang berbaris. Fazza jiroti zajro demi malaikat sing mengarak napa? Mega atau mendung. Terus fataliyati dzikra demi malaikat yang membaca Quran. Terus semua itu jadi ilmu, jadi pengetahuan bahwa semuanya peringatan bahwa inna ilahakum lawahid, sesungguhnya Tuhan kamu itu satu. Nah, sebagian ulama mengatakan sofat itu ya karena fi'il isim fa'il yang dimasuki al itu li ta'mim. Ya maknanya gini sebagian malaikat sebagian ulama wasofati sofa demi apa saja yang berbaris wazajiroti napa? Ya jira demi apa saja yang bisa napa mengarak tadi. Terus fataliyati dzikra ya demi apa saja yang membaca ayat-ayat Allah. Nah pertanyaannya tadi terus begitu. Saya pernah baca beberapa kitab begini, ruwono gitu. Misalnya pisang itu kandung vitamin A. Ruwono gitu. Misalnya air mengandung mineral. Terus misalnya apa itu halilintar atau apa ini karena pertemuan apa terus menjadi halilintar. Kalau agama tetap mengistilahkan halilintar adalah malaikat yang begini. Nanti ada malaikat penjaga mendung, penjaga angin, macam-macam. Pertanyaannya begini, apa betul Allah menciptakan malaikat untuk ngatur apa? Hujan, ngatur mega, ngatur halilintar?
Tapi kata beberapa ulama modern, kados era-era modern, cara berpikir begini. Manusia itu yang jelas itu butuh nama. Rungokno ya. Tapi sampean enggak harus jadi sekuler. Manusia itu butuh nama. Nah, nama itu oleh agama semuanya dikatakan malaikat. Kalau kamu andaikan orang ateis atau orang barat atau orang modern, mungkin menamai itu ini mengandung listrik. Mendung, megain mengandung listrik, sehingga kalau benturan terjadi gini. Sama, misalnya manusia ketika berpenyakitan, itu ada malaikat yang menjaga kamu. Ketika penyakitan, malaikat yang bagian penyakit ngurus kamu. Ilmu medis darani penyakit itu kuman, yang kesehatan itu gizi atau vitamin. Tapi yang jelas kebutuhan manusia sebenarnya di nama. Maka kata Imam Ghazali, kamu tidak usah terikat oleh nama. Nama itu setiap kelompok akan punya. Tapi yang pasti ada unsur yang di situ. Lah unsur itu agama menamai malaikat. Orang modern menamai unsur itu bisa vitamin, bisa listrik, apa saja sesuai konteks yang dibicarakan. Ini rungokno. Nah kata ulama-ulama, kecuali malaikat saksiyah kayak Jibril, Mikail, itu semuanya akan mengatakan itu malaikat. Tapi kalau malaikat yang lain-lain itu penamaan, kekuatan yang luar biasa, yang orang ini butuh nama. Nah butuh nama itu pilihan agama menamai itu malaikat, pilihan modern mungkin nama ini zat apa, fungsi apa. Maka kamu tidak perlu misalnya tersiksa begini. Kata hadis malaikat halilintar itu adalah pedute malaikat kan gitu. Kayak cilik kan krungu nggih. Domone cara wong kuno-kuno jare halilintar itu pedute malaikat. Terus kamu sekarang modern belajar tentang ilmu alam misalnya. Oh enggak, ini pertemuan dua ini terus gini-gini maka jadi listrik. Pertanyaannya, listrik sendiri kamu namanya apa juga? Listrik adalah sinar, ya enggak juga. Listrik ada, kowe lah ya mau butuhnya ono jenenge, nak ngono iku jenenge listrik lah. Kowe kiai kuno lah ya cara aku pecute malaikat terus bedane opo ngono? Paham maksudnya? Jadi memang manusia itu butuh nama. Nah, enggak masalah, yang penting yang al-ismu ya dulu alal musamma. Makanya itu selalu menjadi pertanyaan. Maka kamu tidak usah iskal. Sekarang tuh sering ada pertanyaan, gimana hubungan sain dengan Quran? Hubungannya piye ya baik-baik saja. Gimana? Selama ini ya ora tau ono demo baik-baik saja. Kowe aneh-aneh. Jadi ya sekarang ini gitu. Misalnya saya ini pakai baju putih. Kowe darani ini mungkin baju hem. Mungkin orang Arab darani jubah. Kalau wong Jawa kuno wis darani ageman, apa saja, wong nama wae. Sementing manusia dari awal itu butuh nama. Dan nama itu bisa rubah. Misalnya begini ya, saya itu kan sering ngukuri apa, misalnya saya kan banyak kenal sama dokter kandungan atau dokter bedah. Satuan ukuran, orang namain kan apa? Senti, ya kan, mili senti, satuan ukuran. Orang Arab mungkin bilang diro. Bilang macam-macam. Yang dibutuhkan itu kan kesepakatan. Saya ulang lagi ya. Ketika pas dibutuhkan. Mun iki senam otak, zaman tambah cerdas. Angel temen rangno gue ya Allah ya Allah. Ajane aku wis paham tapi mahamno kan butuh seni. Nanti mau berbang gue yang tak terang. Kan rokono kan. Awas kan arah paham. Ya, ini tuh berapa senti? Mustafa Raro senti non. Sampe ini berapa senti? Enggak Mustafa tak tahu tuh. Sampe ini berapa senti? Sampai 4 cm. Sampai itu cari 4 cm. Subhanallah. Biro. Sampai ini biro. Biro, jenggot. 2 malah. Kok sampai 4. Bener. Gue sih. Sing hari apa? 2. Anut Fauzi. Mereka dia tukang keker ya. Tukang apa? Apa tugas apa? Bagian apa? Kita apa? Oh iya, tukang analisis panjang berat dan sebagainya. Ini untuk RSG menganalisis itu. Terus 2 cm, sama ini 2 cm. Bro? Ketika ini 2 cm, terus orang Arab misalnya bilang ini setengah dirok misalnya. Atau orang lain bilang ini sak driji. Sak ketekane driji. Butuhnya nanti setelah dipakai. Misalnya menyuntikkan alat suntik.
untuk pengganti kencing, itu masukkan alat itu 1 senti atau 2 senti. Pertanyaannya 2 senti ini dinisbatkan ke siapa? 2 senti apa? Makanya ini kan angel nerangno kuwi masyaallah, angel tenan angel. Ora tau pinter ya apa dadi nerangno niku angel. Kan pernah ya. Itu di depan saya ada seorang dokter bedah. Ada orang nggak bisa kencing itu. Kalau perempuan sama lelaki kan untuk memasukkan alatnya supaya pengganti jalur kencing itu kan beda. Kalau lelaki agak dalam, kalau putri itu nggak pati dalam. Memang kadarnya beda. Terus dokter itu bilang masukkan saja 1 senti. Nah, lalu di ilmu medis daripada lama mengukur, ukuran itu sudah dibikin. Dan itu mungkin dinamai apa gitu. Yang tidak pakai senti. Nah, pertanyaannya, ketika Allah bikin nama, ya seperti itu. Makanya kalau sampai ngaji, orang boleh ngosor sholat itu setelah perjalanan sitata asyara farsakhon, 16 farsah. Itu 1 farsah sekian mil, 1 mil sekian. Sampai di kitab diterangno sak khutwah itu 6 jangka itu sak kodam. Berapa kodam kan sampai sama di bab zakat juga gitu. Zakatnya emas itu 20 miskol. Itu sama dengan sekian biji gandum. Sampai dihitung sedemikian rupa. Pertanyaannya sebetulnya itu nama-nama itu hanya kita yang butuh kesepakatan. Ketika memerintahkan masukkan itu 1 inci. Nah, pertanyaannya ketika ini itu kamu katakan 1 inci. Orang lain bedui kuno. Kira-kira tahu nggak bahasa inci? Mendingan mending ini sak ketekane driji. Nah, sehingga waktu yang dibutuhkan itu apa ya sudah kodrol unmulah koyok sak pucuke driji. Nah, sampean tawari dadi wong alim ben ngerti. Lah dulu dengerin ya. Karena nggak ada jam, saya ulang lagi dulu itu nggak ada jam. Maka Rasulullah itu kalau sahabat cerita gini, saya sholat asar bersama Rasulullah. Kemudian sebagian kita pulang menyembelih unta. Unta itu disembelih, dimasak, dibagi ke 1 kampung. Itu matahari belum sampai terbenam. Terus ada yang ngukur itu betapa asar itu kira-kira jam 3. Karena kalau asar itu 4:30, pasti untuk itu nggak cukup. Terus ada yang ngukur, cara ngukur begini. Saya itu sholat maghrib sama Nabi. Kemudian saya melempar panah. Saya masih tahu jatuhnya panah di mana. Berarti waktu maghrib itu tidak sampai gelap-gelap amat. Karena jadi sahabat dulu gue ini waktu maghrib kapan ini Nabi adzan, kemana Nabi nyuruh Bilal adzan, dia langsung lempar panah. Dan saya tahu jatuhnya panah itu di mana. Berarti maghrib itu padang jinglang, meskipun wis hurubus samsi. Jadi gak usah nganteni peteng dedet. Mereka ngukuri sahabat itu sampai. Nah, subuh juga gitu ngukurnya sahabat. Kita subuh sama Nabi, kemudian kita keluar, layak rifu ahaduna, layak rifu ba'duna ba'dan min syiddatil ghalas. Kita ketika keluar dari masjid, wajah kita tidak saling kenal karena banget petengnya. Nah, jadi dulu itu ukurannya seperti itu. Nah, yang penting ukuran itu 1 kesepakatan, apa? 1 kesepakatan. Nah, sama. Kita ini hanya butuh seorang manusia itu darani ono bledek iku sebabnya apa? Wong modern seneng muni pertemuan negatif dan wong kuno seneng darani iku pecute malaikat kok angel temen jenenge ngono. Jadi butuhe iku roh jenenge apa? Wis kaya wong kriting jenenge apa ge? Nadaran kriting kan. Ana wong darani gak rambut ra kena diatur. Pokoke butuhe kok ana jenenge apa? Butuhe ana jenenge. Yo ajane kan ra mendesak, coba misalnya upil barani upil sebagai apa? Butuhnya ana kesepakatan, ojo geman ndak kok upil ning minuman iku tok. Andai kan dari dulu namanya ndak upil kan gak masalah. Kenapa pilihannya upil? Kan gak mungkin ngono barani emas. Wah bener kiai kuno, kadang cangkem elek. Kena opo lombok kok pedes. Ayo jawab iki. Jawab kiai kuno gampang, mergo nak manis jenenge gula, mergo mantap. Jadi manusia itu mau butuh kesepakatan. Nak ngono iku jenenge upil, mulane aja dakok ning es jus misalnya. Ya ngono to.
Tapi umpama mulai awal kok gak dijinakno ubel kan ora masalah asal Low battery, please charge. yaiku sirine Quran ngendikan wa 'allama adamal asma. Jadi pertama manusia diwarai iku jeneng. Karena ini kita butuh kesepakatan. Aja sampai wong ora ana kesepakatan. Akhirnya iki jenenge idu, iki jenenge taek, iki jenenge darah. Aja sampai ketika lucung anakmu kok metu darahe, terus anake ora paham. Darah iku apa kan bingung. Makanya pertama manusia diwarai iku Low battery, please charge. butuh titik kesepakatan. Nah, butuhe iku ana mendung, ana mega, ana bledek lah. Makanya terus nah, orang sekarang saking gobloke, saking ngawure, saking gak sopane. Butuhe gugat agama. Mana ada dalam makanan ada malaikat, adanya vitamin. Wong kuno darani wis pokoke bekase wudu dadi malaikat sing ndongakno kuwe. Mulane masyhur ana wong Low battery, please charge. paru gara-gara baru wudu terus ngidak-ngidak bekase wudu dari ben malaikate mati. Mergo dekne krungu hadise Nabi bekase wudu dadi napa malaikat. Mbah lha wong iku nasib elek terus kuwalat dadi valid dadi napa mati separuh. Nah kita kan tidak pernah tahu sing dimaksud Allah dengan semua malaikat itu apa. Kecuali malaikat saksial. Ketemu kita bayangkan kayak Jibril, Mikail. Malaikat yang kayak itu, malaikatul to'am, malaikatul sahab, malaikat-malaikat sing gini itu apa? Kowe ora usah mikir ngono, sementing ojo pertentangkan dengan sains, dengan ilmu. Mergo selawase agama iku ora akan beda dengan ilmu. Kowe eling-eling, mun ngandel kula. Sampeyan gak kepengin napa celaka dunia akhirat. Mergo aja sampai ilmu iku gugat agama, ya ora oleh agama itu gugat ilmu. Karena dari dulu agama di kaum yaqilun, di kaum yatafakkarun. Jadi misalnya kok ngene. Oh manusia itu gampang emosi karena terdorong oleh setan. Oh, orang modern gak percaya, sing mari emosi ku darah tinggi karena kakean mangan daging, mangan uyah. Sing mari emosi ora di duit. Itu kan sepakat kan. Nah, agama itu butuh nama itu. Wong gampang emosi, itu mesti terprovokasi setan. Segala negatif oleh agama kan dikatakan. Nah, kenapa itu dikatakan setan? Ya, yang namanya emosi itu tidak positif. Ya sudah kita namai setan. Kowe karena ahli ilmu medis darah nuwa itu karena darah tinggi. Itu karena suhu badannya enggak seimbang. Sauni-unimu lah. Sementing manusia butuhnya roh jenenge. Nah, makanya ini problem. Nah, problemnya adalah sing sok ilmiah lalu anti agama. Sing sok agama kadang anti ilmiah. Sejane tidak perlu seperti itu. Kita tidak pernah tahu hakikat ini. Nanti setelah di akhirat baru tahu. Fakashafna angkal hito'aka fabasurukal yauma hadid. Makanya ini perlu saya ukar. Jadi agama akan bilang orang yang emosi itu diprovokasi setan. Andai kan dia ingat Allah bahwa semuanya sesuatu itu qadaro makduro, itu pasti tidak emosi. Karena ya itu nyatanya ya. Misalnya ada orang alim nggak punya uang, terus disepelekno wong. Wis ra di duit disepelekno wong. Orang ini alim walinya Allah, pasti nggak emosi karena dia ingat dinyek wong iku ibadah. Sing ngenyek dekne ngono iku ya kersane Allah. Kersane Allah iku apik. Biasa. Masyhur itu di tarik-tarik. Said Ja'far Shadiq itu putranya Said Muhammad Bakir itu dinyek wong. Nyuwun sewu bahkan sebagai riwayat sampai didoni, dia asik saja liwat. Ketika ditanya, yang ngenyek itu jajal. Kenapa Anda tidak emosi? Kata Said Bakir, apa kamu melihat saya ini orang sing anti qada qadar? Apa yang kamu lakukan ke saya? Pertama yang saya pikirkan adalah kulun bimuradillah. Semua ini kehendak. Sampai malu yang mempermalukan beliau itu. Nyatanya betul, orang tertentu yang dekat Allah itu benar-benar gak apa-apa, gak ngefek.